Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana puasa kalian? Lancar kan? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Xingji Jiwa Sun Wukong atau untuk Grid episode part 41 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, api abadi tiba-tiba saja muncul dari bawah tanah di hutan monster. Dan bersamaan dengan itu, jiwa-jiwa yang jahat yang berasal dari dasar neraka muncul ke permukaan dunia manusia. Dan terlihat api itu sangat besar sekali. Pohon-pohon pun kini musnah, dilahap oleh api yang besar itu. Para jiwa-jiwa jahat dari dasar neraka pun kini terus bermunculan dan berjalan menuju ke permukaan. Terdengar Raja Busan pun berteriak, "Ayo bangkit, kalian telah dipenjara tanpa alasan selama ribuan tahun. Kini kalian akhirnya dibebaskan." Jiwa-jiwa hitam itu pun terus berjalan dan tubuhnya pun berangsur-angsur mulai terbentuk dari tanah. Api suci abadi itu pun terus membakar abu dari jiwa-jiwa hitam yang jahat itu, membuat tubuh mereka pun mulai terbentuk. Raja Busan pun sangat senang dan berkata lagi, "Kebaikan dan berkah dari Raja Agung telah membuat mereka kini bangkit. Ayo kembalilah ke dunia kami." Surya dan Suli yang melihat peristiwa yang mengerikan itu pun menjadi panik. Suli pun berkata kalau jiwa-jiwa yang keluar itu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Surya 12 pun berkata, "Suli, mereka roh jahat yang berasal dari dasar neraka." Dan terlihat jiwa-jiwa hitam itu terus berjalan maju. Dan ada 3 jiwa hitam yang berjalan di garis terdepan. Raja Busan pun langsung menyambut ketiga jiwa hitam itu. "3 pimpinan terhormat, 3 pilar pelayan Zuchen, selamat datang," ucap Dharma Busan. Ketika jiwa hitam itu pun tubuhnya juga mulai terbentuk. Tampak Bodhi dan Suli pun ketakutan melihat hal itu. Surya 12 pun semakin panik. Ia pun berkata dalam hati, "Ketika sosok ini, aura jahatnya sangat luar biasa. Kejahatan yang terlalu dalam dari jurang dasar neraka yang sangat dalam." Dan kini ketika pimpinan jiwa hitam itu pun sudah berubah menjadi wujud manusia yang utuh dengan berpakaian hitam-hitam. Mereka terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita yang sedang menggendong bayi. Bayi itu merupakan calon dari sang Raja Agung. Salah satu pria yang bapak-bapak di situ berkata, "Raja Dharma Busan, terima kasih atas kerja kerasmu." Untuk pria muda di situ, ia bernama Pertapa Penjaga Besi, dan yang wanita dijuluki dengan Nyonya Tanpa Wajah, dan bapak di situ dikenal dengan Mister Pembuluh Darah. Mereka saat ini merasa sangat senang karena ini adalah hari yang mereka tunggu, di mana mereka merasa telah menderita begitu lama di dasar jurang neraka, dan saat ini mereka merasa keadaan mereka jauh lebih baik. Suli, si kupu-kupu pun yang melihat ketiga utusan jahat itu. Kini ia merasa penderitaan ketiga orang itu sepertinya sudah berakhir. Ia juga melihat kegembiraan dari orang-orang itu. Surya 12 pun menambahkan bahwa mereka mengalami penderitaan di tanah penjara terdalam. Pasti ada penyebabnya. Mister Pembuluh Darah pun tampak menghirup udara dan menikmati udara segar di dunia ini. Setelah sekian lama, ia tak lagi berada di dunia ini. Ia lalu menoleh kepada pasukan jiwa jahat di belakangnya yang kini juga sudah berwujud sempurna dengan dress kode hitam-hitam. Ia pun berkata, "Hei teman-teman, apakah semuanya tiba dengan selamat? Bagaimana rasanya?" Salah satu dari mereka pun menjawab, "Terima kasih atas perhatiannya Tuan." Lalu ada yang berkata, "Kami merasa sangat bagus." Dan tampak di belakang orang itu ada budak alis kuning juga guys. Dan cewek di situ berkata, "Aku sangat bersemangat. Aku sudah tak sabar untuk mengabdi kepada Raja Agung." Yang lain pun berkata, "Mimpi semakin dekat menjadi kenyataan." Mister Pembuluh Darah pun lalu berkata, "Sebuah langkah besar. Hari ini akan menjadi hari jadi kita semua. Api sudah tidak diperlukan. Aku ingin melihat awan. Pergilah." Seketika api yang berkobar pun kini menghilang. Dan kini terlihatlah sinar matahari mulai menembus awan yang tebal di atas langit. Mister Pembuluh Darah pun berkata lagi, "Sudah lama aku tak melihat kehangatan sinar matahari. Cermin ini terukir di hati kami. Kita semua telah banyak melakukan kesalahan dan dosa hingga kita terjatuh dengan sangat dalam. Dan sekarang kita semua sudah melakukan pertaubatan. Kita telah bangkit dari kehidupan yang berat. Sekarang kita memiliki kehidupan yang baru dan misi baru yang akan mengubah dunia." Nyonya Tanpa Wajah dan Penjaga Besi pun tersenyum membenarkan perkataan dari Mister Pembuluh Darah.
Mister Pembuluh Darah pun lalu bertanya kepada Raja Busan, "Yang mulia, hal yang terpenting saat ini, apakah wadah Raja Agung sudah siap?" Raja Busan pun menjawab, "Sudah di tanganku." Mister pun menyahut, "Oh, di mana? Di dalam?" Raja Busan pun lalu menunjukkan bola gelembung air dari tubuhnya dan berkata, "Perilakunya menunjukkan keegoisan, keengganannya untuk memberi. Aku tak mengharapkannya, jadi aku terpaksa menaklukkan dia." Sambil menunjukkan bola itu, Raja Busan pun berkata lagi, "Di dalam tetesan air ini, seseorang akan tunduk tanpa bisa melakukan perlawanan. Dia sementara tenggelam tidur di sini." Ketiga pelayan itu pun langsung tersenyum dan memuji kerja keras dari Raja Busan selama ini. Dan tiba-tiba saja Surya 12 pun datang dan berteriak, "Hei kalian, dengarkan, cepat lepaskan Bailang." Tapi tampaknya teriakan itu tak digubris oleh ketiga utusan itu. Mister Pembuluh Darah atau PD pun mengatakan kalau mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Si Nyonya pun menyahut, "Pertama-tama kita harus menyambut kedatangan Raja Agung kembali." Mister PD berkata lagi, Untuk membangun sebuah altar raksasa, maka segera siapkan tubuh sebagai wadah untuk Raja Agung." Si Nyonya lalu berkata, "Ini adalah upacara yang sangat penting. Seluruh dunia akan menjadi saksi momen ini." Mister PD pun tampak senang dan berkata, "Aku sudah tak sabar untuk menunggunya. Biarkan aku menyentuhnya." Raja Busan pun lalu memberikan bola air yang berisi Bailang itu. Mister PD pun berkata, "Sudah kehendak takdir. Apakah dengan wujudnya ini Raja Agung benar-benar kembali ke dunia? Sangat beruntung sekali. Raja yang hebat dan agung telah memilih dia. Pasti beliau mempunyai alasan tersendiri. Kita akan berusaha melakukan ritual ini dengan sempurna tanpa kekurangan sedikit pun." Dan tiba-tiba saja Surya 12 pun kini melompat untuk menyerang mereka sambil berteriak, "Keterlaluan! Kalian akan menggunakan Bailang sebagai tumbal? Itu mustahil. Rasakan ini, ledakan jurus Taioken." Maklap, seketika muncul bola cahaya besar yang sangat terang, membuat mata pun silau tak bisa melihat. Tapi tampaknya para utusan-utusan jahat itu pun tetap tenang. Surya pun langsung mengelurkan tangan modotnya untuk segera mengambil Bailang. Tapi tiba-tiba, mak jedar. Seketika bayi dari Raja Agung menangis dan mengeluarkan petir merah. Dan mak jeler. Petir itu pun dengan dahsyatnya menyerang Surya 12. Dan mak krak krak krak. Petir-petir itu juga menembakkan tenaga hitam yang tajam yang menusuki badan Surya 12, membuat Surya 12 pun tercincang-cincang hingga menembus ke dalam tulang. Suli pun langsung berteriak panik. Sang Nyonya pun di situ berkata, "Ya, kau telah membuat bayi ini kesal. Beberapa orang benar-benar tidak tahu memperlakukan anak kecil. Sebenarnya respon anak ini tidak salah. Bayi kecil, kamu tahu ya bagaimana cara menghukumnya?" Bayi raja itu pun masih menangis, membuat Surya 12 pun terlempar dengan luka sayatan yang sangat parah dan berdarah-darah. Surya 12 pun kini mengerang kesakitan. Ia pun lalu berkata, "Sulit dipercaya, kekuatan ini tiba-tiba saja menghancurkan tubuhku." Raja Busan pun tersenyum dan berkata, "Hei Surya, inilah kekuatan Raja Agung. Kamu harus mengakuinya. Saudaraku, sebenarnya sikapmu sudah salah sejak awal. Kamu mengira kalau kami semacam gerombolan orang jahat, dan begitu kami keluar, kami akan menyebabkan kekacauan di dunia, lalu membunuh semua orang. Hei, tolong, apakah mungkin kami akan melakukan hal semacam ini?" Surya 12 yang sekarat pun lalu bertanya, "Jika kamu melayani Raja Agung, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Raja Busan pun menjawab, "Tentu saja kami melakukan hal yang indah dan adil. Kami akan benar-benar mengubah masa-masa sulit. Adik laki-laki, ini adalah kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami?" Melihat Surya terluka dengan sangat parah itu, Suli pun sangat sedih dan menangis. Surya 12 pun kini berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Ia pun berkata, "Seperti yang kamu katakan, aku melihat sesuatu selalu dengan tepat. Aku telah menghadapi banyak iblis. Bagiku mereka semua tidak menakutkan. Tapi yang paling menakutkan itu adalah jenis sepertimu. Karena kau adalah seorang penjahat mutlak. Aku sebagai dewa dengan bangga menolakmu." Dan maksrak, tak disangka tangan Raja Busan kini telah menembus tubuh Surya 12. Busan pun berkata, "Baik dan buruk itu memang tidak bisa disatukan. Adikku, kamu memang keras kepala karena tak mau mengikuti perkembangan zaman. Kebangkitan ini kau mengatakan tidak,
Jadi kamu harus tanggung jawab dengan perkataanmu. Bagus, pergilah jauh-jauh. Surya 12 pun kini tewas. Ia pun lalu berubah menjadi batu relik bulat. Raja Busan pun lalu mengatakan kepada Bodhi agar Bodhi tak takut lagi karena sekarang Surya 12 sudah mati. Bodhi pun lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekat kepada Raja Negro itu. Ia pun juga merasa lega karena sudah tak dikejar Dewa Surya lagi. Raja Busan memastikan bahwa Bodhi akan aman untuk saat ini. Raja Busan pun lalu menoleh kepada Suli. Ia berkata kalau akan segera mengurus sisanya. Hal itu membuat Suli pun ketakutan dan segera pergi dari situ. Dan doang, tiba-tiba saja Suli menabrak sesuatu. Dan ternyata kupu-kupu kecil itu sekarang berada di dalam genggaman Biksu Tong. Biksu Tong yang saat ini berdiri bersama dengan Putri Tengkorak. Ia lalu berkata, apa ada yang salah? Bukit Tandus ini awalnya adalah hutan yang lebat, mengumpulkan begitu banyak orang. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka mau piknik? Gerombolan ini membuat pohon-pohon terbakar. Bukankah ini sangat buruk? Kedatangan Tan Sanjang itu membuat Bodhi pun jadi takut dan sembunyi di belakang Dharma Pusan. Suli pun juga terkejut dan berkata, Biksu? Dan Putri Tengkorak pun lalu berkata, Grandmaster, orang-orang ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Biksu Tong pun lalu menatap kepada gerombolan hitam itu dengan pandangan yang tajam sambil berkata, nah, pesta seperti ini terlalu aneh. Sekilas aku tahu tidak ada hal yang baik yang akan terjadi di sini. Biksu pun lalu menoleh kepada Dharma Pusan dan berkata, hei Raja Dharma Pusan, kita bertemu lagi. Aku mengirim beberapa murid untuk datang ke sini. Apakah kamu melihatnya? Pusan pun menjawab, Babi Patkai dan Sawucing telah kukirim pergi ke tempat lain. Sedangkan Bailang sekarang ada di sini bersamaku. Biksu Tong pun bertanya, hei, apa yang kau maksud dia bersamamu? Pusan pun menjawab, dia akan menjadi darah dari Raja Dunia Baru kita. Shh, sekarang dia sedang tidur, bisa mengganggunya. Biksu Tong pun berkata, hei, apa kamu bercanda? Bailang adalah muridku. Aku selalu mengajarinya membaca dan menulis setiap hari. Dan dia sedikit terlambat masuk kelas hari ini. Itu karena kamu. Sini, aku ingin membawanya kembali. Pusan pun menjawab, itu tidak bisa. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Biksu Tong pun bertanya lagi, hei, apakah ini perdagangan manusia? Bodhi pun di situ lalu juga menyahut, Biksu, kamu belum sadar ya? Kamu cepat sadarlah. Dan terlihat seseorang yang melangkah maju. Dan ternyata itu adalah orang-orang berjubah hitam yang kini mulai mengepung Biksu Tong dan juga Putri Tengkorak. Biksu Tong pun kini mulai waspada. Gerombolan hitam itu tampaknya sangat bernafsu dengan aura dari Biksu Tong, termasuk Buddha alis kuning. Biksu Tong pun di situ lalu berkata, Putri, begitu sekelompok orang gila ini mengepung, aku akan mencari celah. Di saat itu, kau cepat segera melarikan diri dari sini. Putri Tengkorak pun dengan tegas lalu berkata, bagaimana mungkin? Aku tak akan mundur. Aku akan berjuang bersamamu, Grandmaster. Biksu Tong pun lanjut berkata, hari ini telah terjadi banyak kekacauan. Bagaimanapun, ini menyangkut murid-muridku. Ia pun lalu melepaskan Suli dari genggamannya dan segera memasang kuda-kuda. Dan Biksu Tong pun berkata lagi, aku tak akan segan-segan lagi kepada kalian. Melihat hal itu, sekelompok pasukan hitam pun tampak tertawa dan meremehkan Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja terlihat batu yang terukir muncul dengan kecepatan yang tinggi. Dan wah, seketika batu itu pun berubah menjadi jiwa kera raksasa Sun Wukong. Jelas saja kedatangan murid nomor 1 itu membuat sang guru pun begitu terkejut. Buddha alis kuning pun sambil memandang Wukong berkata, oh, monyet batu ya. Wukong pun kini meraung dengan sangat kencang. Wah, dan dawar. Wukong pun lalu menggeprek tanah dengan kedua tangannya. Pukulan itu membuat getaran yang sangat dahsyat, menimbulkan gelombang pasir yang besar ke sekeliling. Tetapi tampaknya orang-orang jahat itu tetap saja tenang dan tak merasa takut sedikit pun. Lafayette pun di situ dengan santai berkata, hehe, sungguh monyet yang sangat nakal. Sangat nakal. Bertahun-tahun tapi masih tetap sama saja. Hehe. Mr. PD pun lalu bertanya, hei, kemana mereka pergi? Karena ternyata saat ini Biksu Tong, Putri Tengkorak, Suli dan Wukong memanfaatkan gelombang pukulan Wukong itu untuk melarikan diri, guys. Pertapa Besi pun di situ menilai kalau kaburnya Biksu Tong dan kawan-kawan itu tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan sinyonya. Mr. PD pun membenarkan hal itu karena satu-satunya yang terpenting saat ini adalah mereka telah mendapatkan Bailang.
Ia pun lalu menyuruh semuanya untuk mendekat kepadanya. Mr. PD pun lalu berkata di hadapan semuanya, "Hei semuanya, saat ini kita telah kembali merasakan kehangatan dunia. Tapi kita tidak boleh kehilangan setiap momen ini. Terlalu banyak yang harus kita selesaikan. Saat ini dunia sudah terlalu kotor. Selangkah demi selangkah dari tangan kita. Pergilah kalian semua, beritahu dunia bahwa Raja Agung itu akan datang. Selamat datang, tatanan dunia baru." Dan kini para monster kampret pun berterbangan. Mereka berteriak dengan keras di atas hutan monster yang dilewatinya. "Menggemparkan, sangat buruk. Sang Raja Kera Batu Gunung Wakuo Sun Wukong memberikan pesan kepada kalian semuanya. Wahai seluruh anggota monster di jalur monster," teriak mereka. Gerombolan monster kampret itu pun terbang berkeliling di setiap sudut jalur monster. Mereka menyusuri rawa, menyusuri tebing-tebing yang curam, dan menyusuri seluruh gua di jalur monster. Para kampret pun berteriak, "Dia adalah Raja Monyet, monster terkuat di jalur monster. Siapa yang berani? Jika kalian ada yang tidak berangkat, Sun Wukong pasti akan membunuh kalian dan keluarga kalian saat dia kembali." Dia yang mengatakannya sendiri. Dan dari semak-semak hutan yang dalam, kini terlihatlah sebuah mata. Mata-mata itu kini terlihat bercahaya dan bertambah banyak. Tampaknya itu adalah mata para monster yang terpanggil oleh pesan dari sang Raja Kera, guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang sedang duduk merenung di atas rumah di tengah padang pasir sebelum masuk kota Chang'an. Biksu Tong pun berkata, "Wukong, sudah lebih dari 10 hari. Apakah belum ada yang datang? Sepertinya para monster itu, mereka sangat tidak sopan." Wukong pun dengan lemas menjawab, "Mungkin sebentar lagi, Guru." Biksu Tong lalu menyuruh Wukong untuk segera masuk dan istirahat jika memang tak ada yang datang. Dan benar saja, setelah beberapa waktu tampak tak ada monster satupun yang datang. Dan tiba-tiba saja paman pemilik rumah datang dan bertanya kepada Biksu Tong, apakah mereka akan pergi ke kota Chang'an. Biksu Tong pun mengiyakan. Lalu paman itu berkata, "Akhir-akhir ini di kota sangat ramai. Sekelompok orang yang menyebut mereka dengan sebutan Sekte Kebangkitan. Mereka datang dengan jumlah yang banyak dan semua orang membicarakan hal itu. Aku dengar akan ada suatu perayaan ya." Biksu Tong pun membenarkan. Dan ia berkata kalau Biksu Tong dan Wukong ke kota Chang'an untuk menghadiri perayaan itu. Dan saat ini paman itu melihat posisi tidur Wukong sangat aneh. Ia pun lalu berkata, "Hehe tuan, muridmu sangat menarik." Biksu lalu menjawab, "Ya, dia memang terbiasa seperti itu. Abaikan saja dia. Walaupun begitu, dia adalah monster yang sangat kuat. Apa Anda tidak takut, paman?" Paman pun lalu menjawab, "Kenapa harus takut dengan para monster? Menurutku sebagian manusia lebih mengerikan daripada mereka. Karena manusia tidak pernah bisa ditebak. Aku meninggalkan kota besar untuk hidup di sini selama beberapa dekade hanya untuk menghindari orang. Kadang-kadang aku bertemu seorang pelancong seperti Anda dan kupersilahkan. Dan terkadang tak ada seorang pun yang datang kemari. Biksu, apa Anda tahu bahwa orang-orang itu akan mengadakan perayaan untuk membangunkan seorang pria? Mereka memberikan peraturan dan undang-undang dan meminta semuanya untuk mematuhinya. Itu benar-benar menggelikan. Mereka mengatakan kalau itu demi kemajuan umat." Biksu Tong pun lalu berkata agar paman tidak mempedulikan orang-orang seperti itu. Paman pun menyahut, "Hah, hehe, aku terlalu banyak bicara. Biksu, kalau begitu silakan bersantai di sini." Biksu Tong pun berterima kasih kepada paman itu. Ia lalu berkata kepada Wukong, "Wukong, kenapa kamu jadi berkecil hati seperti ini? Itu tidak seperti kamu biasanya." Wukong yang masih tengkurap itu pun berkata, "Aku tidak putus asa." Biksu Tong lalu bertanya lagi, "Terus kenapa kau tengkurap seperti itu?" Wukong pun menjawab, "Ini untuk penyimpanan gas." Wukong lalu menoleh dan dengan wajah yang serius lalu berkata, "Aku sedang menyimpan amarah dan ini akan meledak ketika waktunya, Guru." Biksu Tong pun tersenyum kecil dan berkata, "Nah, kalau begitu simpan saja dulu, Wukong." Dan tiba-tiba saja datanglah seorang yang berkata, "Guru, aku kembali," ucapnya. Dan ternyata itu adalah Patkai. Patkai pun segera menghampiri Biksu Tong sambil berkata, "Guru, Raja Dharmapusan itu mengirim aku ke tempat suku babi raksasa dekat kota Zuzan. Lalu aku menerima pesan besar dari kakak pertama. Jadi aku tahu kalau Anda berada di sini." Biksu Tong pun lalu mengatakan kalau sepertinya memang Raja Pusan dapat membawa orang ke tempat masa lalunya. Patkai pun lalu bertanya,
Terus di mana Bailang sekarang, Guru? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Ya, jawab Biksu Tong sedih. Dan tiba-tiba saja Wuching pun datang sambil berkata, Guru, salahkan kami terlalu ceroboh. Bailang tidak terlindungi dengan baik. Tolong Guru memaafkan kami. Biksu Tong pun lalu berkata, Raja Busan memang cerdas. Tak heran kalian dikalahkan olehnya. Wuching pun berkata, besok adalah upacara penyambutan tempat tidur raja. Kita telah kehabisan waktu. Patkai pun bertanya apakah ketika dalam perjalanan Wuching melihat para monster lainnya. Dan Wuching pun menjawab kalau ia telah melihat 2 klan monster. Tapi ketika ditanya apakah mereka datang ke Chang'an, mereka tidak menjawab. Patkai pun berkata, apakah itu berarti hanya kita saja yang akan melawannya? Biksu Tong pun tetap tenang dan sambil nyeruput anggur ia berkata, Patkai, apa kau ketakutan? Apa kau tidak ingat ketika kita mendapatkan api abadi? Ini sama sulitnya dengan hari ini. Saat itu kita bisa melakukannya hanya dengan kita berempat. Jadilah dirimu sendiri. Apa yang menurutmu benar, maka tidak akan ada di hatimu rasa takut. Semuanya, malam ini marilah kita minum anggur dan makan daging banyak-banyak. Untuk besok, mari kita buktikan kepada orang-orang yang merasa benar sendiri itu betapa baiknya kita. Perkataan Biksu Tong pun kini membakar semangat para pejuang itu. Sang babi pun berkata, Guru memang seorang Grandmaster sejati. Baiklah, babi tua ini akan makan sampai gelap untuk hari esok. Wuching pun menyahut, setuju. Dan Wukong pun kini membuka matanya dan ia pun masih terdiam saja. Sin beralih memperlihatkan Bailang saat ini yang tengah tertidur pulas tak sadarkan diri. Tampak seseorang pun menutup mata Bailang sambil berkata, kita semua telah menunggu terlalu lama. Terlalu lama. Hari ini momen besar akhirnya tiba. Raja kita akan kembali ke dunia, ucapnya. Dan ternyata itu adalah si Nyonya. Mr. PD pun menyahut, tubuh terpilih ini akan segera siap untuk mensucikannya. Kapan kita dapat memulainya, Raja Busan? Raja Busan pun menjawab, sebentar lagi. Perlawanan kesadaran Bailang telah dihilangkan 90%. Ketika panci api di tanganku telah berkobar sempurna, berarti tubuh ini sudah siap. Yang terpenting adalah kita harus menumbuhkan dan mengumpulkan keyakinan bahwa Raja Agung bisa masuk ke dalam tubuh ini dengan lancar. Dan terlihat ketika Jenderal Sekte Kebangkitan itu pun sudah tidak sabar lagi untuk menunggu kelahiran rajanya. Dan mereka yakin bahwa yang terpenting adalah keyakinan. Semakin besar keyakinan, maka semakin besar Raja Agung itu segera kembali. Mr. PD pun lalu berteriak, rekan-rekanku semuanya, tolong semuanya pada saat ini kirimkan doa kalian. Segera usir jiwa najis dari tubuh ini agar jiwa itu tak lagi memonopoli tubuh ini. Ayo kita berteriak bersama. Ayo pergi. Ayo pergi. Buatlah Raja Agung segera bangkit. Ayo pergi. Ayo pergi. Roh yang tidak suci, ayo pergi. Ayo pergi. Mereka pun kini berteriak dengan keras dan kompak sambil bersujud. Dan kini para mata dajjal yang tersebar di seluruh penjuru warga pun menyuruh semua orang agar keluar dari rumah dan berdoa bersama-sama. Para warga pun ketakutan dan menuruti perintah dari mata dajjal itu. Bahkan mata dajjal itu pun tahu ada beberapa anggota keluarga yang tidak ikut keluar dan berdoa. Dan walaupun ada beberapa anggota warga yang sakit tidak bisa ikut, mata dajjal pun memaksa mereka semuanya untuk tetap keluar karena menurut mereka ini adalah momen yang sangat penting. Beralih di dinasti Tang, terlihat kaisar dan para ajudannya pun bersujud dan berdoa bersama untuk kebangkitan Raja Agung. Di situ Danu Ajaib pun berkata, Yang mulia, aku pikir apa yang kita lakukan ini sangat tidak pantas. Kaisar pun lalu berkata, biksu penasihat, tolong bicaralah. Danu Ajaib pun berkata, Kaisar, apa yang dilakukan ini semacam ritual jahat. Mereka mengubah kekuatan kita untuk menggunakannya sendiri untuk mencapai tujuan. Tujuan orang-orang sekte ini secara bertahap terungkap. Kaisar Tang pun disitu hanya melirik kepada Daun Ajaib dan terdiam saja. Dan kini Raja Busan pun melakukan ritual dengan mangkok sucinya. Sambil memercikan kobaran biru dari mangkoknya kepada Bailang, ia pun berkata, ayo pergi, keluar. Atas nama keadilan, kamu keluarlah dari tubuh ini. Wahai jiwa najis, jangan berlama-lama lagi, ayo pergi. Sedangkan para member sekte pun masih terus bersujud dan berdoa agar jiwa Bailang segera keluar. Raja Busan pun berkata, hei Bailang, aku perintahkan kamu untuk pergi. Dan tiba-tiba saja Bailang pun membuka matanya, akan tetapi tubuhnya pun kini tak berdaya.
Raja Busan pun menatap sinis kepada Bailang dan berkata, "Hei Bailang, apa kau sudah bangun? Perjuanganmu akan berakhir." Bailang pun terus berusaha menggerakkan tubuhnya untuk melawan. Ia pun berkata, "Apakah jiwaku akan kau pindahkan?" Raja Busan pun di situ tersenyum licik sambil berkata, "Hehe, betul sekali. Seluruh dunia menyuruhmu pergi untuk pergi dari tubuh ini. Apa kau merasakannya?" Dan kini masih terdengar semua orang pun berdoa, "Ayo pergi, ayo pergi," teriak mereka. Raja Busan pun semakin dekat kepada Bailang dan berkata lagi, "Kekuatan yang melonjak ini menembak seperti gelombang mengamuk untuk mengalahkanmu. Kamu tidak akan tahan lagi. Ayo segera pergi dari tubuh ini." Bailang pun kini matanya terbelalak dan ma'wud. Seketika jiwanya pun memaksa untuk pergi. Ia pun berteriak, "Tidak, aku tidak mau." Raja Busan pun di situ berkata, "Tidak, kamu harus pergi." Bailang pun berusaha sangat keras untuk menahannya. Ia pun lalu berteriak, "Aku, Bailang, ini adalah tubuhku." Raja Busan pun kemudian meletakkan tangannya di jidat Bailang sambil berkata, "Hei, ini bukan milikmu lagi. Kau jangan memberontak. Apa kau tak dengar? Semua orang menyuruhmu pergi. Dengarkan Bailang, nikmati perintah dari semua orang. Aku ingin kamu segera pergi." Bailang pun kini semakin lemas dan sayup-sayup ia masih mendengar semua orang berdoa untuk kepergian dirinya. Dan tiba-tiba saja terdengar seorang yang berteriak, "Cukup, kalian keterlaluan." Jelas saja hal itu membuat semua anggota sekte Abid Jahat pun kaget dan terkejut. Dan ternyata yang datang itu adalah rombongan dari Biksu Tong. Wukong pun di situ berkata, "Aku baru tahu kalau ternyata tempat ini adalah apa yang disebut dengan sampah. Sungguh tak dapat dipercaya. Di muka umum bisa-bisanya kalian berbuat jahat kepada seorang remaja." Bailang pun juga terkejut dengan kedatangan guru dan saudaranya itu. Raja Busan pun di situ hanya tersenyum dan berkata, "Kalian ya, sayang sekali Tan Sanzang. Aku pikir Anda adalah orang bijak. Tapi mengapa Anda selalu melakukan hal-hal bodoh?" Biksu Tong pun tampak geram dan berkata, "Ya, kebijaksanaan yang kau katakan padaku, yang kau sebut dengan tatanan dunia baru, intinya adalah roh jahat yang mengendalikan dan memakan orang. Kalian akan jatuh ke dasar neraka lagi untuk alasan yang jelas." Pat Kai pun disitu berkata, "Benar." Melihat hal itu, Lafayette pun berkata, "Monyet, kita bertemu lagi. Sudah ratusan tahun ini. Ayolah, aku sangat merindukanmu." Wukong pun menjawab, "Ups, udah tua Lafayette. Kamu dulu cukup prestis. Kenapa kau sekarang menjadi anjing orang lain? Dilihat dari jas yang kau pakai, tampaknya kau sangat penurut ya." Lafayette pun tertawa dan berkata, "Hahaha, untuk sang Raja Agung semuanya telah berubah. Monyet, sepertinya yang hilang dari kamu adalah pengajaran yang baik. Kalau begitu kamu akan kuberi pelajaran satu kali lagi. 23 anggota sekte, biarkan kami membantumu Monyet. Kasih pengajaran kepadanya satu kali." Hal itu membuat Biksu Tong, Wukong, Pat Kai, dan Shao Jing pun menjadi waspada. Pat Kai pun berkata, "Ayo kita tunjukkan keahlian kita." Dan tiba-tiba saja muncul Rubah dan berkata, "Halo semuanya." Mereka pun menjadi terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Dan Rubah itu pun lalu berkata, "Tan Sanzang, Raja Kera, Babi Baji, dan Shao Jing, kalian masih ingat aku kan?" Wukong pun jadi keheranan dan berkata, "Rubah?" Dan boom, si Rubah pun kini berubah menjadi wujud manusianya lagi, yaitu si Nona Kyuubi ekor 9. Ia pun sambil tersenyum lanjut berkata, "Hei, aku mendengarkan panggilan dari Raja Monyet. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Wukong pun sangat senang dan berteriak, "Sangat bagus Rubah ekor 9, kamu telah kembali lagi menjadi bentuk manusia." Si Rubah pun berkata kalau ia telah melalui banyak sekali usaha. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong CS dikejutkan sesuatu lagi, yaitu sebuah suara yang datang. "Itu suara apa? Apa ada sesuatu yang mendekat?" ucap mereka. Dan kini terlihat banyak sekali prajurit tengkorak bersama dengan kuda tengkoraknya berlari dengan dipimpin oleh sang putri tengkorak, membuat para warga pun berteriak ketakutan. Putri tengkorak pun berkata, "Biksu, maaf membuatmu menunggu. Aku pulang untuk memanggil prajurit tulang dan datang untuk membantu." Dan tiba-tiba saja muncul lagi monster raksasa yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, muncul lagi beberapa jenis monster lain yang tampangnya mengerikan. Sontak saja para warga pun semakin ketakutan dan berlarian. Biksu Tong pun berkata, aku pikir tidak ada yang memperhatikan panggilan dari Wukong." Wukong pun hanya garuk-garuk kepala dan berkata, "Hehehe." Dan kini tampak seorang yang datang lagi dan mendarat di atas genteng.
Dan ternyata itu adalah Xiao Liu. Ia pun di situ berdiri tegap dan berkata, "Sun Wukong, kamu telah berubah." Wukong pun sangat terkejut dan berteriak, "Hei, Xiao Liu." Xiao Liu pun di situ tampak serius dan berkata, bahkan memanggil semuanya untuk membantu. Mungkin sekte kebangkitan ini adalah hal yang sangat istimewa. Hehe, terima kasih, ucap Wukong. Xiao Liu pun lanjut berkata, "Kamu hanya akan mati di tanganku. Tidak akan kubiarkan pria lain membunuhmu." Wukong pun hanya tersenyum dan berkata, "Ya." Dan tiba-tiba saja terdengar seorang laki yang berteriak, "Monyet, akhirnya aku di sini untuk menemukanmu." Wukong pun terkejut dan menoleh kepada suara itu. Dan ternyata itu adalah Raja Monyet Akajiri bersama dengan Raja Monyet Emas. Dan mereka datang dengan membawa pasukan monyet hitam. Mereka pun berkata, "Hei, apa benar yang paling kuat itu cuma monyet? Hei, apa benar yang paling kuat itu cuma Raja Monyet? Apakah kalian pikir kami tidak ada?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scene beralih di suatu desa. Terdengar bapak-bapak di situ sedang bercerita kepada anak-anak. Ia di situ berkata, Oh, anak-anak, saatnya hari ini kalian ingin mendengar cerita apa?" Salah satu anak di situ menjawab, "Tentang dongeng, Pak D. Tata gata yang kau sebutkan terakhir kali telah menaklukkan sang kera. Kisah Wukong ini aku sangat senang mendengarnya. Apakah ada terusannya?" Bapak di situ lalu berkata, "Hehe, ya." Saat itu kemudian langit dipenuhi dengan dewa dan Buddha. Mereka semua diturunkan. Lalu tidak ada lagi akhir cerita itu. Bagaimana kalau hari ini aku akan bercerita tentang Dewa Mata Tiga yang melawan naga berkepala 9. Apakah kalian suka?" Anak gendut di situ sambil makan bakpao berkata, Oke, kelihatannya seru." Dan tiba-tiba saja ada yang mengusap kepala anak gendut itu. Dan ternyata itu adalah Lafayette. Ia pun berkata, "Hei anak bagus, cerita-cerita ini palsu. Apa kalian ingin mendengar cerita sebenarnya?" "Hei Paman Wang Mei, aku dapat memberitahu Anda." Paman dan anak-anak di situ pun jadi kaget. Dan Lafayette pun mulai bercerita, "Hei saudara-saudaraku, dewa-dewa itu tidak pernah ada. Hei, hanya kitalah yang benar-benar ada. Dan kalian bisa lihat bahwa kita adalah kenyataan." Hal itu membuat paman di situ pun berkata, "Hei, aku sudah mendongeng di bawah pohon ringin ini sudah beberapa dekade. Tiba-tiba saja kau mau mengambil alih, hah?" Lafayette pun lalu berkata, "Tidak, Paman. Aku di sini untuk memberkati Anda. Lihat kakimu." Seketika paman itu pun mulai berdiri dan ia langsung kaget. Ia pun mencoba menggerakkan kakinya dan berkata, tiba-tiba aku bisa berdiri dengan kakiku ini. Aku tidak ambruk lagi. Aku bisa jalan." Mendengar hal itu, para penduduk pun jadi heboh dengan apa yang terjadi oleh paman Tegueli yang lumpuh itu. Mereka pun berkata, "Hei, lihat, Tegueli dapat berjalan." Lafayette pun sambil tersenyum lalu berkata, "Inilah kita. Kita akan membangun dunia baru dengan penuh berkah. Dan berkah dan cinta akan membutuhkan bantuan dari rakyat sekalian." Seseorang pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lafayette lalu menjawab bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa karena kebaikan yang mereka tawarkan itu adalah gratis. Kalian hanya perlu percaya kekuatan dari berkat yang tak terbatas ini, ucap Lafayette dengan mengeluarkan bola merah ke atas dari kedua tangannya. Dan ternyata bola itu merupakan sebuah mata satu. Lafayette pun berkata lagi, "Ini adalah hadiah besar untuk semuanya, yaitu sang mata ilahi. Untuk kebaikan kalian, mata ilahi akan melihat semua gerak-gerik kalian dan mencatat semuanya. Dengan itu, desa kalian akan jauh lebih aman dan kebutuhan setiap orang akan diperhatikan." Para warga pun kagum dengan hal itu. Lafayette pun lanjut berkata, "Kalian pasti telah mencoba berdoa kepada para dewa untuk meminta berkah, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dan mulai sekarang, itu tidak akan terjadi lagi. Kami tidak akan melewatkan hal terkecil dari kalian. Kalian harus percaya bahwa zaman era baru kebangkitan akan segera datang." Scene kemudian beralih di kerajaan dinasti Tang. Sang kaisar pun di situ berkata, "Di dunia ini, kamu mengatakan semua dewa lenyap.
Dan kini terlihat daun ajaib beserta para tetua di situ sangat terkejut dan juga tak percaya dengan hal itu. Dan seseorang dengan jubah putih bersama dengan mata Dajjal ia berkata, "Ya benar, kalian juga pasti tahu para dewa sebelumnya itu sangat bertele-tele. Dan inilah saatnya untuk meninggalkan mereka. Wahai Kaisar Dunia Tengah, Anda dan rakyat Anda tidak perlu lagi menyembah mereka. Dia telah membangunkan semua jiwa. Kami akan bangkit untuk kehidupan yang lebih aman untuk semua. Kekuatan kami telah tersebar dan diakui di mana-mana. Yang mulia, tolong terima kebaikan kami." Dan ajaib pun di situ lalu berkata, "Tampaknya Anda sangat keras kepala. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kalian dapatkan dari Kaisar?" Orang jubah putih yang merupakan anggota Abad Jahat itu pun berkata, "Kaisar, kami tidak menginginkan apa-apa. Yang kami inginkan agar semuanya beriman dan meyakini. Tentu saja kami berharap Kaisar dapat memberikan sedikit bantuan. Kita ingin membangun altar kemuliaan dewa di kota ini untuk menyambut kebangkitan Sang Raja Agung. Tentu saja ini menghabiskan sedikit tenaga kerja. Seharusnya ini tidak menjadi masalah kan Kaisar?" Scene kemudian beralih di tepi laut timur. Terlihat seseorang berjalan ke sebuah ruangan, dan ternyata itu adalah Aubing. Setelah membuka pintu kamar di situ, ia pun berkata, "Hei dasar pemalas, tukang tidur, Auswe, bangunlah." Auswe pun di situ dengan malas-malasan menjawab, "Oh, kamu ya? Kau jangan ganggu, aku masih ingin tidur." Aubing pun lalu bertanya, "Hei, sudah berapa lama kamu tidak keluar dari sini? Apakah kamu sudah makan?" Auswe pun dengan enteng menjawab, "Hei, kenapa kau begitu peduli? Kau bukan ibuku." Aubing pun berkata lagi, "Cepat bangun, ada hal penting yang harus kita bicarakan." Aubing pun lalu menendang Auswe agar ia cepat bangun. Auswe yang kesakitan pun terpaksa bangun. Ia lalu berkata, apalagi? Mereka telah mengambil singgasanaku. Apalagi yang perlu didiskusikan?" Jadi ternyata Auswe sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Raja Naga, guys. Pada saat itu Auswe menjadi pahlawan suku naga. Ia berhasil mengusir penjajahan dari para dewa kegelapan. Ia lalu menyatukan seluruh suku naga. Akan tetapi setelah menjadi raja, kegiatannya pun hanyalah foya-foya. Ia menghambur-hamburkan uang kerajaan. Tiap hari ia menggelar pesta, makan-makan daging, minum-minum, dan juga bermain-main dengan para wanita. Sebagai seorang raja, Auswe tidak memberi contoh yang baik kepada sukunya. Bahkan ia masa bodoh dengan semua urusan negara. Jelas saja kelakuan Auswe yang seperti itu membuat para raja naga pun geram. Mereka pun akhirnya sepakat menyuruh Auswe untuk segera mundur dari Raja Naga. Hingga akhirnya Auswe pun kini mengasingkan diri, sedangkan tahta kerajaan kini diambil oleh Aubing. Auswe pun kini berkata, "Mereka semua tidak tahu berterima kasih. Padahal aku sudah melakukan penyelamatan yang hebat dan menjadi pahlawan untuk suku naga. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membenarkannya." Aubing pun lalu berkata, "Auswe, di saat situasi tertentu, secara kebetulan kau memang menjadi pahlawan. Tapi untuk menjadi seorang Raja Naga, kau sayangnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak bisa mengontrol diri. Bahkan hampir setiap hari kau selalu berbuat kesalahan, sehingga para Raja Naga tidak tahan dengan ulahmu, dan perbuatanmu sudah tidak bisa ditoleransi lagi." Mendengar ocehan dari Aubing, Auswe pun berkata, apakah kau kesini hanya untuk memarahiku? Kalau begitu terima kasih banyak." Aubing lalu berkata, "Tidak Auswe, kamu masih menjadi seorang pahlawan klan naga. Kau tidak perlu mengurung diri seperti ini, karena kamu masih memiliki pengaruh yang besar. Sehingga ketika ada hal-hal besar yang terjadi, aku berpikir untuk mengikuti saranmu. Karena sekarang beberapa orang aneh telah datang ke istana Raja Naga." Auswe pun jadi kaget. Aubing pun segera mengajak Auswe untuk segera pergi bersamanya memeriksa hal penting ini. Dan benar saja, saat ini terlihat bola mata Dajjal sudah melayang di istana naga. Benda apa itu?" tanya Auswe di situ. Aubing lalu memberitahu Auswe kalau itu adalah bola mata Dajjal yang ditinggalkan oleh tamu yang aneh. Tamu itu menyebut diri mereka sebagai kelompok era kebangkitan. Dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan jejak di mana-mana. Perkembangan kekuatan mereka tumbuh dengan sangat cepat dan menakjubkan. Akan tetapi saat ini Aubing belum mendengar kalau kehadiran mereka menyebabkan konflik apapun. Oh, kalau tidak salah,
tidak ada dewa lagi, kata mereka. Dan mulai sekarang mereka akan menggantikan posisi para dewa, ucap Aubing di situ. Aosue pun sedikit keheranan dan berkata, dewa ya? Aubing pun lanjut berkata, aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Aku juga sudah memeriksanya. Kekuatan para dewa tiba-tiba saja menghilang. Seketika Aosue pun meringis. Hihihihi. Dan Aosue pun lanjut berteriak girang, mereka layak mendapatkannya. Haha, aku tidak suka dewa, apalagi itu Sasin Guanyin. Hahaha, akhirnya dia merasakan hari ini. Aubing lalu menunjukkan sebuah buku hitam kepada Aosue. Ia mengatakan kalau mereka telah meninggalkan buku itu, yaitu buku hukum agung. Di dalamnya ada beberapa aturan. Mereka menghimbau agar setiap dari rakyat suku naga untuk mematuhinya. Dan jika seseorang melanggar hukum agung, maka mata itu akan memberikan peringatan. Aosue pun heran dan berkata, hah? Mata-mata itu? Apakah dia akan selalu mengawasi semua orang yang berbuat kesalahan? Yang benar saja. Apakah ini harus dibiarkan? Ini sangat merepotkan. Aubing pun lalu menyahut, hei Aosue, dengarkan baik-baik. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya ini bukan menjadi masalah besar, karena aturan dalam hukum agung sangat masuk akal. Hei mantan Raja Naga, jika kamu belum terbiasa, mungkin kamu memang merasa keberatan. Tetapi lihatlah, orang-orang kini sudah hidup seperti biasa. Bahkan terkadang aturan ini membuat kita lebih nyaman. Aku pikir kamu juga harus mempelajari hukum ini dengan cermat. Mungkin ini akan sangat membantumu menjadi lebih baik lagi. Dan bruk, seketika Aosue pun menjatuhkan buku hukum agung itu dan langsung kabur dari situ. Hei Aosue, jangan pergi, dengarkan aku selesai berbicara teriak Aubing di situ. Aosue pun lalu melirik ke arah Aubing dan berkata, aku harus melarikan diri. Dan kini tampak mata Dajjal itu terus mengawasi Aosue. Cerita flashback sebentar. 1 bulan setelah api berkobar di jalur monster, pasukan Abu Jahat pun mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menyebarkan berita bahwa sudah tidak ada lagi dewa di dunia ini, karena sekarang adalah era kebangkitan. Mereka terus-menerus menunjukkan berkatnya kepada semua orang. Mereka mengobati orang yang sakit, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, dan mereka terus menebarkan kebaikan-kebaikan untuk mencari pengikut. Tetapi di sisi lain, mereka juga menempatkan bola mata Dajjal di setiap penjuru, mengawasi semua orang dan mengimbau semuanya agar menaati hukum agung. Tak berlangsung lama, kini pengikut sekte Abu Jahat itu berkembang dengan sangat cepat. Dan kini terlihat altar pun mulai dibangun di atas tanah yang sangat luas di tengah kota Chang'an atas persetujuan dari Kaisar Tang. Tenaga manusia pun dikerahkan untuk pembangunan itu agar bangunan tersebut cepat selesai. Sedangkan ketiga pelayan tertinggi Raja Agung saat ini tinggal di pusat kota untuk mengurus semua itu dan memastikan bahwa ribuan orang nantinya bisa menyaksikan kebangkitan Sang Raja Agung. Scene kemudian beralih di dasar jurang alam baka. Terlihat di situ sosok hitam berkata kepada Xiaoyu, hei sang penjaga api, menurutmu bagaimana pemandangan di dasar jurang ini? Xiaoyu pun menjawab, kalau tempat ini hanyalah padang yang tandus dan tidak terdapat apa-apa. Dan Xiaoyu juga merasa bahwa berada di tempat ini merupakan hukuman yang sangat berat. Jiwa hitam itu pun berkata, kamu juga berpikir begitu kan? Sungguh ini benar-benar tidak adil. Seumur hidup kugunakan untuk membantu. Tidak pantas aku mendapat perlakuan seperti ini. Xiaoyu pun berkata, aku merasakan kebencian dari jurang yang dalam ini. Aku selalu penasaran apa penyebabnya. Dan sekarang aku mengerti alasannya. Jiwa hitam dari Raja Agung itu pun berkata, kamu mengatakan apakah aku sengaja ditangkap? Xiaoyu pun menjawab kalau memang ia mengetahui ada sesuatu yang terjadi, tetapi tidak ada perubahan hukum. Dan kini kekuatan dari Xiaoyu pun memudar. Hal itu membuat jiwa gelap Raja Agung pun berkata, kekuatanmu memudar. Kamu sebentar lagi tidak akan bisa menerangi jurang yang gelap ini. Kau akan ditelan oleh kegelapan. Nasib burukmu ini, apa kau menyadarinya? Dan Xiaoyu pun menjawab kalau ia tidak tahu. Raja Agung pun mengatakan lagi kalau ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kamu harus sadar bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak akan menyakiti. Aku hanya ingin menyelamatkan semua orang, ucap Raja Agung. Xiaoyu pun menyahut,
Maksudmu menyelamatkan orang, apakah itu adalah mengakhiri hidup semua orang dengan standarmu? Yaitu dengan menghancurkan semua orang yang kamu pikir merugikanmu. Raja Agung pun balas berkata, terus apa masalahnya? Kamu harus mengakui bahwa sebagian besar dunia ini bodoh. Mereka sangat berbahaya karena terus berbuat kesalahan dan saling menyakiti. Biarkan pikiranku yang cerah mengambil keputusan yang baik untuk semua orang. Makhluk bodoh harus mengikuti hukumku. Jika dia mengikuti hukum, dia tidak akan berbuat kesalahan. Xiaoyu pun lalu bertanya, bagaimana dengan Bailang saat ini? Raja Agung pun menjawab, dia saat ini sedang tidur nyenyak. Kita akan menghabiskan waktu untuk menghilangkan egonya. Tunggu sampai waktunya tiba dimasak. Aku bisa secara resmi mengambil alih tubuhnya. Xiaoyu pun balas berkata, kamu bertentangan dengan aturanmu sendiri. Kau barusan mengatakan tidak akan menyakiti orang, tetapi kau malah akan membunuh Bailang, bukan? Raja Agung pun ngeles lagi, hanya satu orang. Jika dibandingkan dengan kepentingan semua makhluk, maka itu masih bisa untuk dikorbankan. Xiaoyu pun lalu membantah, kau memutuskan hanya sepihak. Itu tidak bisa disebut pengorbanan. Raja Agung pun lalu berkata, hei sang penjaga api, apa kamu menyukainya? Tiba-tiba penjaga api yang maha tahu memiliki emosi ini. Bisa-bisanya Xiaoyu pun dengan tenang berkata, aku dan dia mempunyai kehidupan yang berbeda. Aku hanya takut terhadapmu. Aku khawatir kau akhirnya melahap semua makhluk dan benda yang tak bersalah di dunia ini. Raja Agung pun dengan serius balas berkata, kamu akan lihat di bawah kepemimpinanku, semua makhluk hidup akan menjadi lebih baik. Xin kemudian beralih di hutan monster. Terlihat jiwa kera raksasa Sun Wukong sedang duduk di atas pohon di bawah terang sinar bulan. Wukong pun kini menghirup udara dan waduh, ia pun kini memukul-mukul dadanya dan meraung dengan kencang. Dan belar. Seketika hal itu menimbulkan ledakan yang cukup besar yang cukup mengagetkan para monster. Para monster kampret-kampret pun jadi panik dan berteriak, wow, monster besar telah kembali dengan penuh amarah. Mereka pun langsung berterbangan untuk kabur. Dan grep, Wukong pun kini menangkap beberapa monster kampret. Para kampret itu pun langsung berteriak, wah, iblis besar Raja Monyet, ini sangat menyakitkan. Ampuni hidupku, aku masih ingin hidup. Raja Monyet, aku tidak bermaksud menyinggung Anda. Wukong pun kini tampak marah dan geram. Ia pun lalu berkata, kalian memang monster yang banyak bicara. Sejak lama aku tidak menyukai kalian. Jika kalian terus menggonggong, aku akan gigit kepala kalian. Kecuali jika kalian mau melakukan sesuatu untukku. Monster kampret yang ketakutan itu lalu bertanya, Raja Kera, apa yang bisa kami lakukan? Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Dengan tatapan yang penuh ancaman, Wukong pun berkata, aku ingin kalian terbang ke seluruh jalur monster, masuki setiap sudut, setiap gua, padat dan rawa. Sampaikan pesanku untuk semua monster di jalur monster ini. Kampret pun berkata, oke. Apa pesannya Raja? Kami akan mendengarkannya dengan seksama. Wukong pun lalu berkata, katakanlah kepada semuanya bahwa aku, sang Raja Kera, memanggil semuanya untuk keluar. Suruh mereka untuk berkumpul ke dunia manusia kota Chang'an. Karena sekarang dewa di dunia ini sudah tidak ada lagi. Ada sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting yang ingin mengambil dunia ini. Mereka tidak bertanya dan meminta persetujuan kepada kita para monster. Biarkan mereka melihat betapa baiknya kita. Kalian paham? Wukong pun lalu melepas kedua kampret itu. Kampret pun langsung bergegas dan berkata, kami paham, kami akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan setelah kampret itu pergi, Wukong pun berubah wujud menjadi aslinya kembali. Ia pun lalu melompat ke bawah. Dan sekarang Wukong pun sudah berada di hadapan Biksu Tong. Biksu Tong pun lalu bertanya, apakah Wukong telah memanggil semua monster? Dan apakah rencana ini akan berhasil? Wukong pun menjawab, Guru, semoga saja ini akan berhasil. Para monster selama ini takut dengan dewa. Jadi mereka tidak pernah berani pergi keluar dari jalur monster. Dan saat ini dewa di langit sudah tidak ada lagi. Jadi mereka semua akan dengan bebas dan berani berkeliaran di dunia manusia. Orang-orang yang baru muncul itu sungguh arogan. Mereka menganggap bahwa dunia ini milik mereka. Dasar. Biksu Tong pun membenarkan perkataan Wukong. Penampilan mereka memang terlihat sangat baik. Kebanyakan orang tidak menyadari sifat asli mereka. Dan bahkan sekarang Kaisar Tang juga ada di pihak mereka.
ucap Biksu Tong. Wukong, mereka akan mengumpulkan semua orang di altar pusat kota Chang'an untuk melihat Bailang dieksekusi. Kita harus segera pikirkan cara untuk mencegahnya, ucapnya lagi. Wukong pun berkata, iya memang guru, kekuatan mereka memang tidak kecil. Jika kita berhadapan dengan mereka secara langsung, peluang kita sangat kecil. Tetapi Wukong pun lalu mengadahkan kepalanya ke atas. Ia lalu berkata lagi, jika seluruh monster di jalur monster ini keluar, aku yakin peluang menang kita jauh lebih besar. Biksu Tong pun menyahut, tapi apa kau bisa mengumpulkan mereka? Wukong pun membalas, percaya saja kepada aku guru. Hehe, aku adalah raja monster pemimpin di jalur monster ini. Jika raja ini memanggil seseorang, maka ia harus datang. Akan aku tunggu di kota Chang'an. Dan ternyata panggilan Wukong tidak sia-sia. Seluruh monster pun kini terus berdatangan dan menggemparkan kota Chang'an. Kedatangan para petinggi monyet membuat Wukong pun terkejut dan berkata, wow, bukankah itu Akajiri dan monyet Tong Am? Sudah ratusan tahun aku tidak berjumpa dengan kalian. Akajiri pun balas berkata, hei monyet batu, aku di sini khusus untuk memenuhi panggilanmu. Aku mendengar keadaanmu sangat tidak beruntung. Kesalahan apa yang kau perbuat hingga kau dikurung dan dipukuli sampai mati beberapa kali? Bagaimana hal itu terjadi? Orang mengira kami monster monyet hanyalah kumpulan monster pecundang. Tong Am pun lalu menyahut, tidak bisa juga dikatakan seperti itu. Dia bisa hidup kembali dari kematian. Tampaknya monyet batu mempunyai sedikit kekuatan. Perkataan kedua monyet itu membuat Wukong pun tampak kesal dan berkata, hei kalian sama saja, selalu saja menjengkelkan. Akajiri pun masih meringis dan lanjut berkata, hei monyet batu, tapi kali ini kau cukup pintar. Dan kau memang tahu cara mengumpulkan seluruh monster di jalur monster ini. Akajiri pun lalu berteriak dengan semangatnya, hei kami suku monyet akan bisa diganggu. Kami akan membantu kalian jika kalian membutuhkan sesuatu. Dan tentu saja aku akan memberitahu kalian semuanya siapa Raja Kera yang sebenarnya. Hahaha. Xiao Liu pun tampak sinis dan berkata, pria yang banyak bicara. Wukong pun kini sangat senang dan berteriak, hei kita berjumpa lagi saudaraku. Ini sangat bagus. Kali ini kita akan berjuang bersama, yaitu kita para pejuang tentara suku monyet jalur monster. Lalu tiba-tiba saja kini datang monster raksasa yang melompat dari balik gedung dan berteriak, hei jangan lupakan kita. Kedatangan raksasa itu membuat tanah yang ia pijak menjadi hancur dan menggetarkan sekitar. Dan mereka adalah tentara raksasa besi Cor. Dan di atas pundak raksasa itu ada seorang pemuda naga. Pemuda itu adalah Raja Tiu. Ia pun berkata, Guru Tan Sanzang, kali ini aku memimpin raksasa ini untuk ikut menolong Anda. Biksu Tong pun segera mengucapkan terima kasih. Tiu pun lalu berkata kalau bukan hanya dia sendiri yang datang, tetapi saudaranya pun juga ikut datang. Hal itu membuat Biksu Tong pun terbelalak, karena saat ini seorang gadis naga bersama dengan pasukan tentara raksasa besi Cor berdatangan juga. Gadis yang bernama Tiwa itu pun berkata, aku tidak akan berutang padamu lagi Biksu. Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Dan kini muncul seekor laba-laba yang merayap di tiang. Dan itu adalah Baishi yang langsung membuat warga pun ketakutan. Ia disitu berkata, kota Chang'an, kota di dunia yang paling banyak manusianya, kota yang begitu indah. Sudah lama aku selalu ingin datang dan mengamatinya. Benar-benar layak dikatakan bahwa ada banyak hal yang indah dan baru. Wow, aku sangat bahagia. Biksu Tong pun terkejut dan berkata, hei Baishi. Baishi pun menjawab, Biksu, sampai jumpa lagi. Aku mendengarkan kalau Anda masih hidup. Jadi aku berusaha untuk tidak makan manusia lagi. Dan tiba-tiba saja muncul seorang wanita lagi dan langsung berkata, halo. Dan ternyata itu adalah New Moren guys. Ia pun berkata, hei monyet, ternyata kamu benar-benar di sini. Aku berusaha sangat keras untuk mencarimu. Jelas saja itu membuat Wukong kaget bukan main. Dan maafut, seketika New Moren pun langsung menjulurkan trisulanya tepat ke leher Wukong dan berkata, hei kamu, bahkan kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada aku. Apa maksudmu? Wukong pun jadi salting dan berkata, hehe adik New, sekarang musuh sudah dekat. Mari kita bicarakan ini nanti saja ya. New Moren pun tampak kesal dan berkata, aku tidak peduli tentang ini. Kau jelas-jelas telah merayuku. Kau tidak mencoba untuk mempermainkanku kan?
"Ah, lupakan saja, kau tidak menyukaiku. Jika kau benar-benar menyukaiku, kau tak akan seperti ini. Bahkan jika diperhatikan baik-baik, lagian kamu tidak sebaik itu. Tubuhmu pendek dan kecil, kau juga tidak tampan. Kita lebih baik tak menjalin hubungan apa-apa." Wukong pun lalu balas berkata, "Ah, apakah kamu datang ke sini untuk mengajakku putus, adik New?" New Moren pun memasang kuda-kuda dan berkata, "Wah, itu benar. Dengan cara ini jauh lebih mudah. Terus bagaimana sekarang? Di mana musuhmu?" Dan kini terlihat dari atas bangunan datanglah rombongan ubur-ubur, dan ternyata itu adalah pasukan monster duyung. Pat Kai pun langsung meneriaki mereka, "Guru, Putri Duyung! Putri Duyung dari Tiongkok juga datang!" Biksu Tong pun melirik ke arah rombongan itu. Ia pun lalu berkata kepada Putri Tengkorak bahwa kedatangan monster yang berjumlah sangat banyak ini sangat bagus. Tapi warga kota Chang'an sangat padat. Jika para monster itu nanti di luar kendali, maka akan menyebabkan malapetaka. Putri Tengkorak pun berkata, "Grandmaster, percayalah, ketika mereka datang, aku telah memberitahu kepada mereka untuk tidak masuk ke dalam rumah dan mengganggu penduduk. Dan mereka semua telah sepakat bahwa tujuannya kesini hanyalah untuk bisnis. Aku butuh waktu banyak meyakinkan mereka. Maka dari itu aku agak terlambat." Dan kini terlihat klan monster panjang umur pun juga ikut berdatangan. "Wah, para zombie juga datang ke sini!" teriak orang-orang. Para monster pun kini terus berdatangan memasuki kota Chang'an. Jelas saja hal itu membuat para warga manusia pun kini panik, ketakutan, dan berlarian. Mereka pun segera sembunyi ke dalam rumahnya. Dan kini terlihat monster buaya yang juga datang pun langsung menggigit bola mata Dajjal. Mata Dajjal itu pun sangat kaget dan kres. Monster buaya pun tak segan-segan melumat mata Dajjal itu hingga hancur. Mereka pun berteriak, "Kota Chang'an memang menyenangkan." Dan dari atas terlihat gerombolan monster raja kelelawar yang datang dengan membawa tombak. Hal ini membuat bayi yang digendong oleh si Nyonya menjadi ketakutan dan menangis. Nyonya pun berkata, monster dari seluruh dunia telah menuju ke kota Chang'an dan membuat kekacauan. Mr. PD pun menambahkan kalau hal ini membuat Raja Agung tidak bahagia. Si Nyonya dan Pertapa Besi pun jadi terdiam. Mr. PD pun lalu berkata, "Bangkitnya Raja Agung telah dinanti oleh semuanya. Jika proses ini berubah menjadi tidak bagus seperti ini, itu salahku karena harus menunggu." Si Nyonya pun membenarkan, dan ia juga mengingatkan agar jangan menganggap enteng kerusuhan ini. Mereka pun bertanya kepada Raja Pusan, ritual ini akan memakan waktu berapa lama lagi? Raja Pusan pun menjawab kalau ini sebentar lagi, karena tubuh dari Bailang sudah hampir dikosongkan. Akan tetapi Bailang masih tidak bisa berhenti untuk melawan. Maka dari itu Raja Pusan masih membutuhkan beberapa waktu lagi untuk menyelesaikannya. Mendengar hal itu, Mr. PD pun lalu berdiri. Ia kemudian menyuruh Raja Pusan untuk fokus menyelesaikan ritualnya dan jangan sampai terganggu. Dan ia akan menangani para monster yang datang. Ia pun lalu berbicara di hadapan seluruh member sekte. Era kebangkitan itu, kita semua sudah lama menunggu momen yang sangat berharga ini. Tapi pada saat ini, monster-monster rendahan, korup, dan ganas itu datang untuk menghalangi kita. Menurut kalian, apa yang seharusnya kita lakukan? Salah satu member sekte pun berkata bahwa kebenaran ada di pihaknya, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Yang lain pun membenarkan, dan yang lain juga mengatakan kalau para monster itu hanyalah hama. Lafayette pun menambahkan, jika memang mereka tidak bisa diajak maju, maka harus dimusnahkan. Mr. PD pun lalu berkata, "Ya, ketidakmampuan untuk bangkit adalah sebuah penghalang. Dunia ideal kita tidak membutuhkan mereka." Mr. PD pun lalu mencabut pedangnya sambil berkata, "Kami tidak suka berperang, tapi untuk memberantas hama, kita harus mengambil langkah yang diperlukan." Ia pun lalu menancapkan pedangnya ke lantai. Seketika muncul mantra segel yang bercahaya orange, dan ia pun berkata lagi, "Saudaraku sekalian, atas nama Sang Raja Agung, aku di sini memberi perintah. Untuk sementara waktu, sumpah darah kalian akan kami lepaskan. Dan untuk sementara waktu, kalian jadilah diri sendiri seperti sebelum menandatangani kontrak ini." Dan kini wajah dari para member sekte pun mulai berubah. Matanya pun menjadi memutih. Retakan-retakan merah pun mulai bermunculan dari dalam tubuh mereka. Mereka pun berterima kasih kepada hakim karena rasa haus darah dan kekuatan dari masa lalu mereka kini sudah kembali.
Mereka pun kini mengerang dan wajah mereka pun menjadi mengerikan seperti zombie. Biksu Tong yang melihatnya pun lalu berkata, "Ah, mereka melepaskan topeng dan kembali menjadi diri sendiri." Sedangkan Wukong pun tampak memperhatikan para zombie itu dengan serius. Lafayette pun memandangi tangannya dan berkata, "Rasa lapar yang hilang ketika melayani raja kini sudah kembali. Aku hampir lupa seperti apa rasanya. Emosi ini yang selalu kuinginkan, sangat luar biasa." Mr. PD pun berkata, "Saat ini kalian akan menjadi orang yang sakit lagi. Akan tetapi jangan khawatir, kalian semua akan kembali menjadi member sekte kebangkitan lagi. Sekarang pergilah, gunakan kekuatan terkutuk kalian, kembalikan ketertiban kota Chang'an, buat orang-orang hidup dan bekerja dengan damai." Akajiri yang melihat hal itu pun langsung meringis dan berkata, "Hei, apa ini yang disebut dengan kebangkitan? Apakah mereka itu para zombie ya?" Tong Am pun tampak tetap tenang dan terdiam saja. Xiao Liu pun kini mulai memasang kuda-kuda sambil berkata, "Bahkan iblis seperti Buddha tua alis kuning saja jadi bagian dari mereka. Halo?" Sedangkan si rubah pun berkata, "Memang agak menakutkan. Ayo." Sementara Raja Muda Tiu bersama dengan raksasa besi Cor pun juga sudah bersiap untuk bertempur. Begitu juga dengan tim Putri Duyung. Saat ini mereka juga bersiap untuk bertempur. Bai Si pun juga tak mau kalah. Ia pun mengeluarkan kuku panjangnya dan bersiap untuk menyerang. "Orang-orang ini belum tahu kemampuan para monster ya," ucapnya. Dan terlihat New Moren pun berlari ke depan sambil berteriak, "Hei, kalian kurang beruntung, karena gadis kecil ini baru saja putus. Sini, aku ingin curhat dengan kalian. Ayo." "Ya, mau wet." Dengan brutalnya New Moren menyabetkan trisulannya kepada para zombie Dajjal di situ, membuat para zombie pun tertebas dan muncrat cairan. New Moren pun heran dan berkata, "Ah, orang-orang ini, apakah ini bukan darah? Apakah yang keluar dari tubuh mereka itu lumpur?" Pasukan tengkorak pun juga mulai baku hantam dengan para zombie Dajjal. Sementara pasukan monyet hitam pun juga sudah bersiap dengan senjata panahnya di atas genteng. Mereka pun lalu menembaki para zombie Dajjal. Dan kini terlihat perang pun sudah pecah dan kacau antara aliansi seluruh monster dunia melawan tim laknat zombie Dajjal, guys. Dan kini terlihat Lafayette pun melangkahkan kakinya menuju Sun Wukong sambil meringis siap berkata, "Ah, monyet, ada beberapa takdir di dunia. Keadilan itu tidak akan pernah rusak. Saat itu, setelah beberapa saat kamu muncul, kau lalu membunuhku. Tak disangka ratusan tahun kemudian kita akan bertemu lagi." Melihat hal itu, Wukong pun sangat santai dan berkata, "Hei, Buddha tua alis kuning, ini benar-benar kamu ya? Aku juga tidak bosan bekerja keras untuk membunuhmu lagi. Setelah itu, apakah kamu akan menghilang selamanya?" Lafayette pun tertawa dan berkata, "Hei Sun Wukong, Buddha tua yang sekarang tidak sama." Dan ya, makrak. Seketika ia pun berubah menjadi mode tempur raksasa. Lafayette pun lalu menatap Wukong dengan tajam dan berkata, "Kamu tidak tahu ya, kalau sekarang kau berada di wilayah siapa? Akan kubunuh kau." Dan mauvet, jeder. Lafayette pun segera memukul Wukong dengan bogem dari tangan kekarnya. Tapi dengan cepat Wukong pun melompat untuk menghindarinya. Lafayette pun segera melancarkan pukulan dengan bogem dari tangan satunya. Ya, dan magreb. Tiba-tiba saja Patkai pun dengan cepat menahan pukulan Lafayette. Dengan ia pun sudah menjadi mode tempur babi raksasa. Ia pun disitu berkata, "Hei kakak, orang ini yang disebut dengan Buddha tua bangka Lafayette ya. Babi gunung raksasa Baji di sini datang untuk menemuimu sebentar." Lafayette pun geram dan berkata, "Apa? Babi gemuk besar? Daging keras ini sangat tidak enak dimakan." Patkai pun lalu berkata, "Kakak pertama, lakukan pekerjaanmu. Biarkan orang ini bercinta denganku saja." Wukong pun lalu menyahut, "Baji?" Dan sambil memukuli zombie Dajjal, Biksu Tong pun berteriak, "Wukong, pergilah dari sini. Cepat lindungi Bailang." Wukong pun dengan cepat melompat di atas kepala Lafayette. Ia pun segera pergi dari situ dengan melewati kepala-kepala dari zombie Dajjal. Beberapa zombie pun mencoba menahan Wukong, tapi Wukong pun dengan lincah melompat dan akan melesat ke arah Bailang. Bailang pun di situ tampak melihat ke arah Wukong juga. "Guru, kakak," ucap Bailang lirih di situ. Dan kini Wukong pun melompat dan sudah melayang di depan Mr. PD. Ia di situ berkata, "Bailang, jangan takut. Kakak pertamamu ini akan segera datang."
Dan terlihat Mr. PD pun menatap tajam ke arah Wukong, dan tampaknya ia kini juga sudah bersiap menghadang Wukong. Wukong pun kini sudah bersiap memukulkan tongkatnya untuk segera memukul Mr. PD di hadapannya. Ia pun berteriak, "Monyet gunung Huakuo Ziwang Hitian, raja monyet kosong di sini. Jangan halangi jalanku. Jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati." Mr. PD pun tampak tenang dan menatap tajam ke arah Wukong sambil berkata, "Hei, Raja Kera ya, perwakilan dari dunia lama yang buruk. Aku sangat jelas mengetahui tentangmu. Dan mak doang." Pukulan Wukong pun kini ditangkis oleh pedang dari Mr. PD. Mr. PD pun lanjut berkata, "Sebagai monster selama ratusan tahun, kau telah bertindak sesuka hatimu di dunia fana ini. Bahkan para dewa terus saja menolongmu. Memang peraturan surgawi tak punya hukum yang jelas. Tidak. Di era baru, kamu harus tunduk dan memperbaiki semuanya." Dan mawet, Mr. PD pun dengan mudahnya mementahkan pukulan tongkat Wukong. Wukong pun jadi terkejut. Kekuatan tongkat emasku tiba-tiba hilang. Luar biasa, ucapnya. Mr. PD pun lanjut berkata, "Kau memang tidak lebih dari binatang buas." Dan mawet, seketika Mr. PD mengeluarkan tusukan yang sangat cepat dan banyak. Tusukan itu sangat rapat sehingga Wukong pun tak sanggup untuk menghindarinya. Sehingga kini tubuh Wukong pun tertusuk-tusuk oleh pedang Mr. PD. Tapi tiba-tiba saja Mr. PD pun sangat kaget, karena ternyata Wukong yang ditusuknya kini berubah menjadi boneka. Karena ternyata barusan itu adalah jurus ilusi dari Wukong. Dan kini Wukong pun sudah bersalto ria meninggalkan Mr. PD dan melompat menuju Bailang. "Hihihi, aku pergi dulu," ucap Wukong. Dan terlihat kini Raja Busan pun sudah bersiap akan mencekoki Bailang. Tapi ia pun dibuat terkejut dengan kedatangan Wukong. "Hei, makan kotoran Raja Kera ini," teriak Wukong. Dan dawar, seketika Wukong pun menendang wajah Raja Busan dengan keras. "Jangan sentuh dia, pergilah dari sini," teriak Wukong lagi. Hal itu membuat Raja Busan pun terjatuh ke lantai. Ia pun berteriak, "Hei Raja Kera, jangan hentikan dia, biarkan kemakmuran datang." Wukong pun tak mempedulikan kata-kata dari Busan, dan ia langsung melompat ke tempat tidur Bailang. "Bailang, aku datang," ucap Wukong. Bailang pun lalu memegang tangan Wukong sambil berkata, "Kakak pertama, tidak, bunuh aku." Tampak wajah Bailang pun melotot dan terus menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya. Wukong pun menyahut, "Jangan konyol." Dan tiba-tiba saja kini dari belakang Wukong pun sudah ada sang penjaga besi. Dan makdahuak, ia pun langsung menyikut Wukong dengan keras, membuat Wukong pun terpental dan terlempar hingga terjerembab ke atas rumah. Penjaga besi pun lalu mendekat ke Mr. PD sambil berkata, "Bisa-bisanya monyet itu memasuki altar. Hakim, apakah Anda meremehkan musuh? Bagaimana jika dia melukai dan membunuh tubuh raja? Kerja keras kita akan gagal." Mr. PD pun lalu menjawab, "Monster itu licik dan memang sulit dilawan. Untungnya ada penjaga besi yang dapat segera mengatasi kesalahanku." Penjaga besi pun lalu berkata, "Jika bahaya yang mengancam Raja Agung datang lagi, aku tak akan pernah membiarkannya. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menjamin ritual ini akan selesai tanpa hambatan." Penjaga besi yang sudah sangat serius ini pun membuka bajunya, dan ia pun berkata lagi, "Saatnya kita tunjukkan kekuatan kita. Sepertinya, apakah kita harus benar-benar serius?" Mr. PD pun mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ayo segera lakukan bersama. Ayo pergi." Bayi raja akan mengeluarkan teriakannya, "Nyonya, tolong lindungi dengan pesona terbuka. Jangan biarkan siapapun masuk." Nyonya pun menjawab, "Ya, aku tahu. Sayang, kita benar-benar butuh tempat aman untuk menyelesaikannya. Ini tidak dapat diganggu-gugat lagi. Tolong segera keluarkan dinding segel angkasa." "Oke, bagus." Bayi pirang itu pun langsung berteriak dengan sangat kencang mengeluarkan setrum berwarna merah. Lalu muncullah pesona segel bulat berwarna hitam yang melindungi mereka. Wukong yang melihat hal itu pun jadi kesal. "Sial," ucapnya. Tiba-tiba saja ia pun dikagetkan oleh sesuatu. Dan terang, Mr. PD pun tanpa permisi menyerang Wukong. Dan Wukong pun dengan cepat menahannya. Sambil meringis, Mr. PD pun berkata, "Hehe, kamu telah melewatkan satu-satunya kesempatanmu." Si Nyonya pun lalu berkata kepada Busan, "Dharma Busan, pesona ini dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Untuk sekarang, tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa mengganggumu." Raja Busan pun berterima kasih kepada si Nyonya. Ia pun lalu berkata, "Bailang, kobaran api ini sudah terlihat jelas.
Seketika Raja Busan pun langsung mencengkeram mulut Bailang sambil berkata, "Tidak ada lagi yang akan menolongmu. Kamu, mengapa kamu sangat bersikeras? Aku sudah mendapatkan tubuhmu. Pergi. Semua orang ingin kamu pergi. Seluruh dunia menginginkanmu pergi. Pergi." Dan tiba-tiba saja kini mata Bailang pun mulai memutih. Bailang pun lalu teringat kenangannya saat dia belajar membaca dan menulis kepada Biksu Tong. Terlihat saat itu ia datang kepada Biksu Tong sambil membawa buku dan berkata, "Guru, aku tidak tahu sepatah kata pun." Guru pun menjawab, "Oh ya, apa?" "Oh, Guan Suiju di Hezizhou. Yang mulia berkata, wanita setiaku. Ini merpati, sedangkan ini perkutut. Jangan membacanya sebagai parit ya." Bailang pun berkata, "Oh, Tuan Guru sangat pintar dan bisa menulis, sungguh luar biasa." Biksu Tong pun lalu bertanya apakah Bailang ingin belajar. Bailang pun menjawab kalau menurutnya ia terlalu bodoh. Biksu Tong pun lalu berkata, "Saat pertama kali bertemu denganku, kau sudah bisa belajar banyak. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu datang ke kelasku setiap hari?" Lalu Bailang pun teringat semua kenangan-kenangannya. Saat itu kehidupan sudah damai. Dia mulai belajar membaca dan menulis. Bailang setiap hari mengikuti kelas Biksu Tong. Di saat sebelumnya Bailang tiap hari bertugas mencari ikan untuk hotel Biksu Tong di jalur monster. Lalu ia juga teringat kenangan sebelumnya saat ia bersama dengan saudara-saudara seniornya mengembalikan kitab suci. Lalu ingatan sebelumnya ia bertemu dan bertarung dengan Yehu. Lalu saat ia berada di istana naga Tianyu, ia saat itu mempunyai hubungan baik dengan sang Raja Naga, termasuk dengan kakak Xiaoyu. Karena sebelumnya Bailang sudah menjalin hubungan yang baik dengan Xiaoyu. Ia juga teringat sebelumnya dia sering menghabiskan waktu bersama Xiaoyu dan bermain bersama sejak mereka bertemu. Hingga kemudian ia teringat dahulu saat ia masih berwujud serigala putih, saat sebelum ia bertemu dengan Xiaoyu. Dan ingatan-ingatan Bailang pun kini mulai terkikis dan memudar, semakin gelap dan semakin gelap. Bailang pun kini tidak tahu sekarang ia berada di mana. Beralih kepada Biksu Tong. Dengan sekuat tenaga, Biksu Tong kini sedang menghajar dan memukuli para zombie pasukan Dajjal yang menyerangnya. Sambil menatap ke arah altar, Biksu Tong merasa kalau saat ini Bailang sedang dalam bahaya besar. Karena di dalam pesona segel angkasa itu, Bailang saat ini sedang dieksekusi oleh Raja Busan. Dan sebentar lagi, kesadaran Bailang pun akan sepenuhnya menghilang dari tubuhnya, dan tubuhnya akan dimiliki oleh Raja Agung. Biksu Tong pun berusaha keras untuk segera menuju altar. Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong kini dikagetkan sesuatu, karena penjaga besi tiba-tiba saja datang di hadapannya. Ia di situ berkata, "Biksu Tan Sanjang, tolong jangan maju, itu akan mempermalukanku." Biksu Tong pun lalu menatap ke arah penjaga besi dan berkata, "Satu dari 3 pilar raja, sang penjaga besi, apa kau mau melawanku?" Penjaga besi pun berkata, "Tidak, yang Anda lakukan ini adalah kesalahan besar, Biksu. Aku sangat menghormati Anda. Sebisa mungkin aku akan menghindari bertarung dengan Anda. Anda mempunyai sebuah kepercayaan yang sangat kuat. Anda telah melakukan pengorbanan ke surga barat untuk mendapatkan api abadi. Dan yang kami lakukan saat ini adalah sama." Biksu Tong pun menjawab, "Tidak, aku melihatnya dengan jelas itu tidak sama. Yang kalian lakukan bukanlah perjuangan. Tolong biarkan aku pergi, aku sedang terburu-buru." Penjaga besi pun lalu berkata lagi, "Mengapa Anda tidak beri kami kesempatan?" Biksu lalu menyahut, "Kesempatan untuk apa?" Penjaga besi pun mulai menjelaskan, "Biksu, Anda telah bekerja keras untuk api abadi. Tujuannya adalah untuk mengubah dunia, bukan? Anda pasti berpikir dalam hati, dunia tidak boleh seperti ini. Mengapa beberapa orang menderita? Mengapa penuh ketidakadilan? Yang kami lakukan adalah sama. Anda nanti pasti akan melihat keberhasilan kita." Penjelasan itu membuat Biksu pun geram dan berkata, "Sebelum kamu melakukan pencapaian itu, kalian melakukan pembunuhan dulu kepada sekelompok orang. Di mana bagusnya?" Penjaga besi pun balas berkata, "Untuk sebuah kemajuan, Anda harus melakukan sebuah pengorbanan. Kami tidak merugikan mereka yang mau berubah." Kebangkitan 22. Biksu Tong yang geram pun kini bersiap dengan tinjunya sambil berteriak, "Aku tidak bersamamu. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Nyahlah, mak jeler." Seketika Biksu pun meninju perut penjaga besi dengan keras. Tampak penjaga besi pun di situ tertunduk dan berkata,
Pukulan tinju Grandmaster memang sangat kuat, dan di dalamnya ada keyakinan yang merusak. Jika orang biasa yang terkena pukulan ini, hanya dengan satu pukulan saja pasti akan jatuh. Biksu Tong pun sedikit terkejut dan melihat ke arah penjaga besi, dan dawar. Tiba-tiba saja penjaga besi langsung memukulkan telapak tangannya dengan keras tepat ke dada Biksu Tong. Hal itu membuat Biksu Tong muntah darah dan terseret ke belakang. Tapi walaupun begitu, Biksu Tong pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa bangkit lagi. Sambil mengusap darah di mulutnya, ia berkata, "Orang ini." Penjaga besi pun di situ berkata, "Sang biksu Tripitaka yang terhormat, aku tidak akan menyerangmu, tapi kamu jangan berusaha melewatiku. Jika dibandingkan, aku yakin gelar Raja Agung tidak akan kalah dengan tekad Anda saat mengemban tugas perjalanan ke barat. Bahkan sayangnya, Raja Agung pasti lebih kuat dari Anda." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun langsung melompat dan akan menyerang penjaga besi. Ia pun berteriak, "Pikiranmu dan aku tidak ada hubungannya. Kamu hanya perlu minggir dari hadapanku." Dan makdoak. Dengan keras, biksu memukul pipi penjaga besi. Akan tetapi penjaga besi pun tampaknya tak bergeming dan tak bergeser dari tempatnya. "Anda keras kepala juga," ucap penjaga besi. Dan jeder. Penjaga besi pun langsung balas memukul Biksu Tong dengan keras, membuat biksu terlempar dan terjatuh ke tanah dengan keras. Biksu Tong pun kini menjadi batuk-batuk. Ia masih berusaha bangun dan menahan lukanya. Penjaga besi pun mendekat dan berkata, "Guru, apakah kamu lelah? Aku bisa membantu Anda." Dan sambil mengepalkan tangan kanannya, penjaga besi pun berkata, "Apakah Anda menginginkan ini?" Dan dawak. Tak disangka tiba-tiba saja penjaga besi memukuli wajahnya sendiri. Jelas saja hal itu mengejutkan Biksu Tong. Dan dawak. Ia pun bertubi-tubi memukul wajahnya lagi, membuat wajahnya pun kini berdarah. Ia lalu berkata lagi, "Apakah Anda sudah puas? Guru besar, aku masih bisa lagi." "Ya, dan itu benar-benar tidak apa-apa buatku." Dengan wajah yang bengep, penjaga besi pun berkata lagi, "Rasa sakit membawamu lebih dekat dengan kebenaran. Bahkan aku sendiri memotong kulitku sepotong demi sepotong lalu kujahit. Dan itu aku lakukan berulang kali untuk mengejar jalan latihan spiritual yang unggul. Rasa sakitku telah terlatih hingga membuatku mati rasa." Biksu Tong pun berkata, "Sekte kebangkitan ini benar-benar memiliki orang yang gila." Dan kini terlihat pasukan raksasa besi cor pun berteriak dan berlari menuju ke pesona bola segel angkasa. "Semuanya, ayo hancurkan segel ini." Raja Tio pun lalu berteriak, "Ayo semuanya, bekerja keraslah memecahkan segel ini. Temanku telah terjebak di dalam." Dan kini pasukan manusia kelelawar pun juga mendekat untuk ikut menghancurkan segel itu, disusul dengan monster-monster yang lain. Sementara di sisi lain, pukulan pedang dan tongkat pun masih beradu dengan sengit. Dan itu adalah Mr. PD yang masih berduel dengan Sun Wukong. "Hei Sun Wukong, teman-teman monstermu sepertinya tidak banyak membantu, karena mereka semua hanya menang dari segi jumlahnya saja," ucap Mr. PD. Wukong pun menyahut, "Jangan senang dulu brengsek." Dan sambil tersenyum, Mr. PD pun berkata lagi, "Pertempuran ini segera menjadi tidak masuk akal. Apa kau tak merasakannya? Adikmu kini sudah pergi dan Raja Agung telah tiba. Inilah dia yang kumaksud dengan tidak masuk akal. Hehe." Wukong pun kini jadi sangat geram dan matanya pun kini berapi-api. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.